Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang sakaratul maut dan alam kubur. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Afrizal. Perkenalkan, nama saya Indri Asri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nurmini Khalifah. Dan perkenalkan, nama saya Nina Tighani. Baik, ini merupakan daftar isi pada materi siang hari ini. Yang pertama, sakaratul maut, yang terdiri dari pertama, pengertian dari sakaratul maut. Kedua adalah Al-Quran dan hadis tentang sakaratul maut. Ketiga, tanda-tanda sebelum sakaratul maut. Empat, yang dirasakan saat terjadi sakaratul maut. Lima, tanda-tanda seorang su'ul khotimah dan husnul khotimah. Keenam, pandangan ulama tentang sakaratul maut. 7. Dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. 8. Amalan yang perlu dilakukan ketika menghadapi sakaratul maut. 9. Pelajaran dapat diambil dari sakaratul maut. Yang kedua, alam kubur. Terdiri dari yang pertama, pengertian alam kubur, dalil Al-Quran dan hadis Nabi tentang alam kubur. Ketiga, kejadian dan pengalaman di alam kubur. Keempat, gambaran saat berada di dalam kubur. 5. Amalan yang meringankan azab kubur. 6. Hal yang memberatkan azab kubur. 7. Pandangan ulama terkait alam kubur. 8. Pelajaran dapat diambil dari alam kubur. Ketiga, kaitan antara sakaratul maut dan alam kubur. Keempat, yang terakhir, kesimpulan. Baik, yang pertama, pengertian. Sakaratul maut berasal dari dua kata yang berarti saka yang berarti mabuk dan maut yang dari kata mata yang berarti meninggal dunia. Jadi secara sederhana, sakaratul maut yaitu keadaan seseorang tidak sadarkan diri menjelang kematian. Sehingga saat orang menjalani keadaan sakaratul maut, maka dia berada dalam tidak sadarkan diri, mabuk atau hilang ingatan. Selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis. Quran surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 11 yang berbunyi wala yu'akhirulahu nafsan iza jaa ajaluha walahu khabirun bima ta'malun, yang memiliki arti Allah tidak sama sekali menunda-nunda kematian jika sudah waktunya, dan Allah Maha teliti tentang apa yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu hadis, tentang hadis bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya. Saya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju Rafiqil A'la. Sampai akhirnya nyawa beliau tersebut tercabut dan tangannya melemas. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu tanda-tanda sebelum sakaratul maut. 100 hari sebelum sakaratul maut. Setelah masuk waktu salat asar, seluruh tubuh terasa menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanda-tanda ini akan terasa nikmat bagi orang yang memiliki iman tinggi, karena ini merupakan isyarat dari Allah SWT bahwa ajalnya sudah dekat. 40 hari sebelum sakaratul maut. Setelah masuk waktu salat asar, di bagian pusat tubuh akan berdenyut. Jadi daun yang tertulis nama kamu itu tergugur dari pohon yang terletak di pohon arsy Allah SWT. Malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera mempersiapkannya. Di antaranya melihat kita setiap saat. Selanjutnya 7 hari sebelum sakaratul maut. Orang sakit yang awalnya tidak selera makan tiba-tiba yang dimakan. Ini merupakan tanda bahwa ajal orang tersebut benar-benar sudah dekat. 3 hari sebelum sakaratul maut akan merasakan denyutan di tengah dahi, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Kita dianjurkan untuk puasa pada 3 hari sebelum sakaratul maut agar perut tidak memiliki banyak najis dan memudahkan seseorang untuk memandikan mayat kita. Selanjutnya 1 hari sebelum sakaratul maut. Setelah masuk waktu sholat asar akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini merupakan tanda terakhir dari Allah SWT bahwa kita tidak akan merasakan waktu sholat asar di kemudian harinya, karena nyawa kita akan dicabut sebelum waktu tersebut. Selanjutnya yaitu yang dirasakan saat terjadi sakaratul maut. Saat orang meninggal, mereka melihat malaikat maut. Dia pun lemas, tidak bisa berkutik, mual, rasakan sakitnya sekarat dan kesusahan, tidak mampu berkata-kata. Dia mendengar tapi tidak mampu menjawab, melihat tapi tidak mampu menerangkannya. Hati pun kacau, detak jantung sudah tidak beraturan, kadang dia tersadar dan kadang pula dia pingsan karena sakitnya rasa sakaratul maut. Selanjutnya tanda-tanda seorang sul khotimah dan husnul khotimah saat sakaratul maut. Sul khotimah yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir La ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut.
Dua, sering melalaikan sholat. Ketiga, durhaka kepada orang tua. Empat, mengkonsumsi khamar atau minuman yang memabukkan. Kelima, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mampu bertobat kepada Allah SWT. Selanjutnya, husnul khotimah, meninggal pada malam Jumat atau siang harinya. Dua, mati dalam perang di jalan Allah. Ketiga, meninggalnya seseorang wanita dan melahirkan anaknya di saat nifas. Empat, mati karena mempertahankan harta yang akan dirampok. Kelima, mati karena wabah penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Indri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pandangan ulama mengenai sakaratul maut. Yang pertama, menurut Ka'b al-Ahbar, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang, lalu seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna dari menurut beliau. Yang pertama, sakaratul maut ibaratkan sebatang pohon berduri. Ini mengibaratkan bagaimana rasa sakit dan penderitaan yang dialami pada saat sakaratul maut. Duri-duri yang tajam mewakili rasa sakit fisik dan batin yang menusuk dan merasuk ke dalam seluruh tubuh. Yang kedua, yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Ini mengibaratkan bagaimana rasa sakit itu merasuk ke jiwa dan tubuh dan menggerogotinya dari dalam. Yang ketiga, lalu seseorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya. Ini mengibaratkan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut yang mana ruh dipaksa untuk menarik keluar daripada jasadnya. Yang keempat, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya. Ini mengibaratkan bagaimana rasa sakit itu sudah menggerogoti seluruh tubuh, yang mana ini merupakan rasa nyeri dan sakit yang luar biasa. Yang terakhir, meninggalkan yang tersisa. Ini mengibaratkan bagaimana sakaratul maut merupakan proses yang berat dan menyakitkan, yang mana menghancurkan, melemahkan, dan meninggalkan tubuh dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sakarat merasakan dirinya ditarik dan dicabut, dan setiap urat nadi, urat saraf, persendian dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Beliau mengibaratkan bahwanya rasa sakit ini bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Rasa sakit ini menggerogoti seluruh tubuh, yang mana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ditarik dan dicabut. Ini mengibaratkan bagaimana ruh ditarik secara paksa keluar dari jasadnya. Selain itu, Imam Ghazali juga mencantumkan bagian-bagian seperti urat nadi, urat saraf, persendian dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Yang mana dari ini kita mengetahui bahwa tidak ada satu bagian pun yang luput dari rasa sakitnya sakaratul maut. Yang ketiga, menurut Syekh Zainal Abid bin Muhammad Al-Fatad, sakaratul maut adalah keadaan yang terletak antara matinya seseorang dan belum matinya, sehingga menjadi sesuatu yang mistis, dan banyak ulama yang membahas dan mengkajinya dengan berbagai cara berdasarkan keahliannya masing-masing mengenai proses sakaratul maut sampai meninggal. Beliau menekankan bahwa sakaratul maut itu merupakan sesuatu yang mistis, yang mana tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sakaratul maut juga bukan hanya kejadian mati tiba-tiba, tetapi merupakan proses di mana seseorang berada di kondisi antara hidup dan mati. Namun, dengan berbagai cara, para ulama mengkaji dan memahami yang mana tentang proses sakaratul maut dan bagaimana kehidupan setelah sakaratul maut yang dengan memberikan panduan dan pemahaman kepada kita. Baik, selanjutnya dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Rasanya seperti ditusuk
ribuan jarum dan dicabut organ dalam satu persatu. Tidak hanya terfokus pada satu bagian, namun dirasakan mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Selain fisik, rasa sakit ini juga menyerang jiwa dan membuat seseorang merasa sangat ketakutan dan cemas. Selanjutnya, amalan yang perlu dilakukan ketika menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, mengajukan bagi anggota keluarga atau orang yang hadir di tempat itu untuk menciptakan suasana yang tenang dan tidak bising. Kemudian disunahkan untuk melakukan talqin. Talqin adalah membimbing orang yang sakit dengan membaca kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Bimbinglah orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dengan membaca La ilaha illallah." Yang kedua, menghadapkan orang yang sakit ke arah kiblat dalam keadaan berbaring dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Rasulullah bersabda, "Benar menurut fitrah Islam mengajarkan untuk menghadapkan tubuh seseorang yang sakaratul maut." Yang ketiga, membaca surah Yasin. Yang keempat, mengucap perkataan yang baik. Hendaklah seseorang mendoakan orang yang sedang sakaratul maut berdasarkan pada hadis yang diberitakan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang hampir mati, maka hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." Hadis riwayat Muslim. Malaikat maut menanti di tiap-tiap pintu rumah setiap hari bacaan doa untuk menjaga diri dari sakitnya sakaratul maut. Adapun doa untuk memohon keselamatan dan keringanan ketika menghadapi sakaratul maut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wa afa indal hisab. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan atau kesehatan jasmani, ilmu yang bertambah, rezeki yang barokah, diterimanya taubat sebelum meninggal. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sakaratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami memohon ampunan ketika dihisab. Amin. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil pada sakaratul maut. Kita harus siap menghadapi kematian kapanpun itu datang. Persiapan secara rohani sangatlah penting, seperti memperbanyak ibadah, sedekah, dan bertaubat. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan akan menjadi beban berat saat menghadapi kematian. Oleh karena itu, kita harus menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Meninda Khalifah. Baik, saya akan lanjutkan materi mengenai alam kubur. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu alam kubur. Pengertian dari alam kubur adalah, secara bahasa, alam kubur atau alam barzakh berarti masa peralihan antara kematian dan kebangkitan, di mana ruh manusia berada dalam keadaan menunggu dan mengalami proses pencucian atau siksaan. Dalam fase alam barzakh ini kita akan menghadapi fase penantian yang sangat panjang, dari masa kematian sampai masa kebangkitan. Dalam periode ini ruh akan tetap ada, mereka tidak akan menghilang. Mereka akan mengalami berbagai peristiwa sesuai dengan amal perbuatannya mereka selama di dunia. Mereka akan menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangkitkan kembali di hari kiamat. Selanjutnya, dalil Al-Quran dan hadis. Waluna
nahum minal adzabil adna minal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Quran Surah Sajdah ayat 21. Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagaimana azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih berat di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu telah selesai dari tasyahud akhir, maka sebaiknya berlindung dari Allah dari 4 hal, yaitu azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan Al-Masih Al-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, dalil dan hadis ini mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar kita semua terhindar dari azab Allah, karena sungguh azab Allah itu sangat pedih. Baik, selanjutnya kejadian dan pengalaman saat di alam kubur. Salah satu kejadian paling signifikan adalah saat pertanyaan yang akan diajukan oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyai setiap individu terkait keimanan dan ketaatan mereka selama di dunia. Mereka akan menanyai pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menguji keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, ialah Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Bagi orang-orang yang menjawabnya dengan benar dan tulus, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan bagi orang-orang yang menjawabnya dengan ragu-ragu, maka sungguh mereka akan mendapatkan azab kubur. Baik, selanjutnya ini adalah contoh gambaran saat berada di alam kubur. Baik, jadi teman-teman, di alam kubur itu semua keadaan di sana tergantung dari perbuatan dan amal perbuatan manusia selama di dunia. Ketika mereka selama di dunia beramal soleh, maka alam kuburnya akan menjadi tempat yang begitu nikmat. Mereka akan seperti berada di taman surga yang indah dan nyaman. Mereka tidak akan merasakan ketakutan, kuburnya akan menjadi terang seperti cahaya. Sedangkan bagi orang-orang yang selama di dunia, mereka selalu berbuat dosa, mereka berzina, mereka bermaksiat, maka alam kuburnya akan menjadi tempat yang sangat mengerikan dan penuh dengan siksaan. Mereka akan merasakan ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Kuburnya akan terasa seperti berada di neraka yang sangat gelap dan sangat sempit. Baik, selanjutnya amalan yang meringankan azab kubur. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak bertasbih. Yang kelima, membaca surat Al-Mulk ayat 26. Yang keenam, mendoakan orang tua yang telah lama meninggal dunia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina Cahyani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal yang memberatkan azab kubur. Hal yang memberatkan seperti melakukan dosa besar seperti syirik, membunuh, zina, mencuri dapat menyebabkan siksa kubur yang berat. Yang kedua, meninggalkan sholat. Yang ketiga, membenci ajaran Islam dan menentangnya dapat menyebabkan siksa kubur yang pedih. Keempat, membuat orang lain terluka.
Kelima, membuat orang tua marah. Selanjutnya, alam kubur menurut pandangan ulama, Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah secara tegas menekankan kenyataan alam kubur bagi mereka nikmat kubur merupakan manifestasi rahmat Allah bagi orang beriman. Sementara azab kubur adalah balasan atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Menurut ulama kontemporer, beberapa ulama cenderung lebih menekankan aspek spiritual dari nikmat dan azab kubur, melihatnya sebagai keadaan batinnya yang di alam ruh setelah kematian. Mereka mungkin kurang fokus pada gambaran fisik siksa yang sering digambarkan dalam literatur klasik. Perbedaan ini mungkin muncul karena perbedaan pendekatan dalam menafsirkan teks-teks agama dan konteks sosial yang berbeda. Perbedaan interpretasi terutama muncul dalam bagaimana nikmat dan azab kubur dialami. Ulama klasik sering menggambarkannya secara literal dengan gambaran fisik yang detail. Sementara itu, beberapa ulama kontemporer lebih menekankan pada aspek psikologis dan spiritual. Pelajaran yang bisa kita ambil pada alam kubur ialah yang pertama, kesadaran akan kematian. Alam kubur mengingatkan kita akan kefanaan dunia, bahwa di dunia ini hanya sementara, dan pentingnya mempersiapkan amalan-amalan yang bisa kita bawa untuk di akhirat kelak. Yang kedua, pentingnya amal soleh. Amalan baik selama hidup akan menjadi bekal di alam kubur dan akhirat. Amal soleh seperti sholat, zakat, berbuat baik kepada seorang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian kita di alam kubur nanti. Seperti pada surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa amman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan suatu kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka niscaya dia akan mendapat balasannya. Jadi yang bisa kita ambil ialah suatu amalan baik maupun buruk di kedepan nantinya pasti akan mendapatkan balasannya sendiri. Selanjutnya, perbaikan diri. Pemahaman tentang adab kubur seharusnya menjadi motivasi kita untuk memperbaiki diri di dunia ini, untuk selalu berbuat baik, bertobat dalam dosa-dosa, dan memperbaiki diri sebelum ajal tiba. Selanjutnya, kaitan antara sakratul maut dengan alam kubur. Sakratul maut adalah pintu gerbang menuju alam kubur. Bagaimana seseorang menghadapi sakratul maut akan mempengaruhi kondisinya di alam kubur, di mana seseorang akan merasakan sakit yang sangat hebat saat menjelang kematian. Jadi, amal perbuatan seorang di dunia akan dibalas di alam kubur. Jika banyak melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, jika banyak berbuat dosa, maka akan mendapatkan siksaan. Baik, yang terakhir merupakan kesimpulan dari materi kita, yaitu sakratul maut dalam kubur adalah dua tahapan penting dalam kehidupan yang kurang diperhatikan oleh setiap manusia. Proses saat sakratul maut bisa sangat menyakitkan ataupun sangat tenang, tergantung pada amal perbuatan semasa hidup di dunia. Manusia akan merasakan nikmat atau siksa saat berada dalam kubur, sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Alam kubur merupakan tempat pemberhentian sementara sebelum kita memasuki hari kiamat. Saran dari kami untuk para pembaca adalah untuk meningkatkan keimanan dengan rajin ibadah, rajin bertobat, dan mengingat kematian tidak tahu akan datang kapan saja. Marilah kita jadikan pembahasan tentang sakratul maut dalam kubur sebagai motivasi untuk kita memperbaiki diri dan hidup menjadi lebih bermakna bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan kita mempersiapkan diri dari sekarang, kita akan menghadapi kematian dengan tenang dan penuh dengan harapan. Kuburan adalah rumah terakhir dunia.
surga atau neraka adalah rumah pertama di akhirat. Pilihlah dengan amalmu. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Kata-kata hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tetapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan dia gitu. Habisnya apa? Sudah, di sini kami akan menyampaikan. Kamu ngomong kayak gitu udah lah. Apa? Di sini kami akan Kami akan presentasikan. Kan udah tadi. baik. Bye bye. Di closingan aja langsung. Jadi nggak video lagi atau balik lagi? Biar bikin videonya langsung dipotong nanti. Oh, iya. Oh iya ya. Baik, sekian. Ya. Sekian dapat kami sampaikan pada siang hari ini.